Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan dimuliakan dan kita tetap semakin diteguhkan di dalam firman-Nya. Saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Mazmur 34 bait 14 dan 15. Mazmur 34 bait 14 dan 15 firman Tuhan berbunyi, "Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya." Saudara yang terkasih, salah satu pemicu terjadinya pertengkaran dalam sebuah komunitas, perpecahan dalam sebuah komunitas, mau dalam keluarga, mau dalam gereja, karena tersinggung atau dendam. Akar dendam awalnya itu dari perkataan yang pedas, perkataan yang keliru, perkataan yang menyinggung, perkataan yang kotor, sehingga korban merasa tersinggung, merasa terhina, dan akhirnya terjadi perpecahan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur di pagi hari ini ingin mengajak kita. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita sedapat mungkin orang Kristen harus menjaga lidahnya. Tuhan menciptakan bagian tubuh kita dengan anggota-anggotanya supaya kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salah satunya di pagi hari ini kita menjaga lidah kita dan bibir kita. Setiap kita punya lidah, ya kan? Setiap kita punya bibir. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menciptakan itu bagi kita. Kalau tidak, kita mau ngomongnya bagaimana? Gak mungkin kita ngomong lewat telinga, lewat mata, lewat hidung. Tidak mungkin. Allah itu luar biasa hebatnya, menciptakan kita dengan sempurna, memberikan bibir, memberikan mulut dan lidah bagi kita untuk di sana kita bisa mengutarakan perkataan-perkataan kita. Saudara yang terkasih, pemazmur mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Kapankah lidah itu menjadi jahat? Ketika kita mengutuk, ketika kita menggosip, ketika kita mengatakan perkataan yang menyinggung, di sanalah lidah itu akan jahat. Saat kita mengutarakan, membicarakan tentang orang lain, menambah tentang orang lain, menjelekkan orang lain dengan negatif yang luar biasa kepada sesama kita, maka di sanalah lidah jahat. Di sana lidah jahat. Maka orang Kristen kita di pagi hari ini diajarkan untuk menjaga lidah kita ini jangan sampai jahat. Ada potensi kita, lidah bisa jahat. Maka hati-hatilah saat kita melakukan hal-hal yang bertentangan firman Tuhan tadi lewat lidah kita, lewat bibir kita, maka di sana lidah itu akan jahat. Gak usah kita menunggu kapan lidah itu jahat. Saat pikiran kita sudah dikuasai oleh iblis, maka saat itu bisa lidah kita pun akan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dikatakan sekali lagi bahwa bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara-saudara, kita setiap hari pasti bertemu banyak orang. Dan banyak orang juga akan bertemu dengan kita lalu mempertanyakan sesuatu yang benar. Maka orang Kristen harus memberikan jawaban yang benar, bukan menipu. Saudara, Bapak Ibu yang punya anak, yang kita sebagai orang tua, saat anak kita bertanya tentang sesuatu hal, jawablah dengan benar, jangan yang palsu. Kita harus memberikan jawaban yang benar kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Apalagi kalau firman Tuhan, apalagi kalau kebaikan, apalagi kalau misalnya tentang hal-hal yang rohani, kita orang Kristen harus bisa memberikan jawaban yang benar, bukan yang palsu. Inilah hal-hal yang harus dilakukan. Maka firman Tuhan, pemazmur mengatakan, jauhilah itu. Sedapat mungkin kita melakukan hal-hal yang baik. Kapankah lidah kita baik? Kapankah bibir kita tidak mengucapkan hal-hal yang menipu? Saat kita mengatakan hal yang menyejukkan, hal yang membawa damai sejahtera, hal yang mengenakan, maka di sana pasti tidak ada kejahatan. Maka firman Tuhan di ayat yang ke-15, bait ke-15 dia katakan, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saudara yang terkasih, tidak usah sulit mencari perdamaian. Ya, di ujung kulon sana kita pergi mencari bagaimana supaya ada kedamaian di tengah-tengah keluarga kita. Cukup jaga lidah.
Cukup jaga perkataan, sejukkan perkataan kita. Sampaikan hal-hal yang membangun kepada anggota keluarga kita, pasti ada kedamaian. Tetapi saat kita mengutarakan hal-hal yang tidak membangun, di situ pasti terjadi pertengkaran, di situ pasti terjadi perselisihan, percecokan setiap hari, tidak ada kedamaian, maki-maki. Kenapa? Karena kita sudah mengawali hal-hal yang benar. Maka hari ini kita harus berusaha untuk menjaga lidah kita. Jaga lidah, jaga tubuh kita, anggota-anggota yang lain, supaya apapun yang kita kerjakan, semua itu kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi mari melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita diajarkan untuk bijak di dalam menggunakan perkataan kita. Melalui lidah, mulut kita. Berusahalah mendapatkan. Hal ini menjadi hal yang penting. Orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus harus berusaha mendapatkan hal-hal yang membawa kedamaian. Maka mari awali pagi harimu dengan menyampaikan salam, menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun kepada semua orang, apalagi keluarga kita. Saat bangun di pagi hari, perkatakanlah hal-hal yang membangun, supaya satu hari itu hidup kita membawa berkat bagi semua orang. Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman Tuhan di pagi hari ini, dan Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, agar apapun yang kita katakan kepada setiap orang kita temui membawa damai sejahtera. Ingat, tugas kita memberitakan Injil. Tugas kita mengatakan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang menipu, bukan hal-hal yang jahat. Maka ingat tugas ini, karena tugas kita memberitakan Injil, maka sedapat mungkin perkataan kita harus benar dan jangan pernah jahat. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi.